مباركا فيه حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رب زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم ارحمنا بتلاوة القرآن واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. Baik ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali bersama bergabung dengan dalam acara yang sama-sama kita cintai, yang kita tidak lain dan tidak bukan kita adalah kan mempelajari, membahas, berdiskusi tentang ilmu dari syariat ini, yang juga merupakan ilmu yang sangat mulia jika ditinjau daripada muatannya, karena ilmu yang kita bahas adalah ilmu yang langsung berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Dan insyaallah ta'ala tanpa terasa, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan kepada kita kemudahan, taufik dan hidayahnya, dan terus bisa membersamai program ini sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan keadaan di antara kita. Dan mudah-mudahan selama ada kesempatan, peluang, dan terus bisa saling berbagi tentang ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tanpa terasa juga kita sudah melewati satu bab yang tidak kalah, yang sangat penting dalam ilmu Al-Quran, terutama ilmu tajwid, yaitu ilmu bab makharijul huruf, dengan 13 kali pertemuan lebih kurang. Kemudian insyaallah pada detik ini dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seraya memohon kemudahan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu bab sifatul huruf. Yang kedua, sebab ini merupakan bab yang paling penting, paling vital, harus dikuasai oleh seseorang muslim yang ingin belajar Al-Quran. Ingat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin para guru-guru kami atau orang tua kami, mungkin para senior kami yang telah melewati usianya dari kita, yang mungkin sudah mengatakan sudah bisa baca Al-Quran. Kita katakan bahwa kita ataupun kita yang sekarang, kita perbaharui diri, niat kita, tekad kita, atau tujuan kita baca Al-Quran bukan sekedar bisa menyebutkannya, sekedar bisa membaca Al-Quran. Tujuan kita membaca Al-Quran dan memenuhi bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan kitab-kitabnya. Adapun dengan Al-Quran diantaranya adalah kita membaca Al-Quran itu sebagaimana harusnya ia dibacakan, dan ia itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Rasul pun telah mengatakannya dengan sungguh-sungguh para sahabat. Ini tujuan kita. Jadi selain bisa kita evaluasi apakah bisanya kita sudah benar, apakah benarnya kita sudah sesuai dengan apa yang telah diwariskan oleh Nabi melalui generasi-generasi ini, yang dimana itu merupakan skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini itu ya, tujuan kita adalah agar bacaan kita betul dan ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala ridha daripadanya. Dan tidak akan pernah sampai kita kepada posisi ini kecuali kita benar-benar mempelajari ilmunya yang telah digariskan, dibukukan, dituliskan oleh para ulama dari generasi ke generasi. Dan di antara ulama yang paling terdepan dalam generasi umat ini adalah Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala, yang dia sudah tegaskan dalam matannya adalah idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan ay ya'lamu kharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Itu wajib bagi siapapun mereka dengan kewajiban yang sangat bersangkutan tanpa ada tawar menawar. Perkara yang pertama yang mesti dia kuasai, dia pahami dan dia amalkan dengan sempurna adalah bab makharijul huruf dan sifatul huruf, yang dengan dua poin inilah insyaallah akan tercapai tujuan kita membaca Al-Quran dengan bahasa yang fasih. Dan juga tidak lupa pula kita mendoakan guru kita Ustaz Abdul Fadhli hafizahullah ta'ala melalui wasilah beliau yang ini Allah Subhanahu wa ta'ala dengan buku beliau Al-Bayan fi Talaqil Quran. Kita dibersamai oleh beliau untuk memahami apa yang digariskan oleh Imam Ibnul Jazari, yang Ibnul Jazari telah mendapatkan ilmu ini
dari gurunya ke gurunya yang sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mari kita bersatu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gurunya orang-orang yang mencintai Al-Quran, gurunya para orang-orang saleh yang menghidupkan malamnya dengan Quran, menjadikan siangnya sibuk dengan Al-Quran. Yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang Masya Allah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang sedih galaunya adalah memikirkan umatnya. Rasul itu penderitaan yang dia alami, luka yang beliau dapati, serangan-serangan, pengorbanan yang beliau lakukan tak lain tak bukan adalah menegakkan agama Allah. Tapi sebaik itu adalah bagaimana orang-orang yang hadir setelahnya, bahkan kita yang hari ini itu bisa selamat dari siksanya Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasul itu sampai ketika meninggal pun di sakaratul maut dia mengatakan ummati ummati. Dia orang yang paling baik di muka bumi, yang kesedihannya, kegalauannya adalah memikirkan umatnya. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucapkan salawat kepada Rasulullah. Bahkan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mau menerima apa yang telah Rasulullah SAW ajarkan. Bahkan tidak ada alasan buat kita untuk menakar-nakar apapun yang telah Rasulullah tinggalkan buat kita. Karena pahamilah dengan baik, kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah dan pernah membaca sirahnya dengan sempurna, kita akan dapati semua kehidupan beliau itu, pengorbanannya, perjuangannya, agar kita umat belakangan ini bisa hidup mendapatkan kebaikan demi kebaikan dan bisa berkumpul dengan beliau di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kaum muslimin yang Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita akan masuk ke bab yang baru dengan mengucapkan bismillah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan. Allahumma sahil umurana, Allahumma sahil la sahla illa ma ja'altahu sahla. Baik teman-teman, sebelumnya kita murojaah sebentar terkait bab makharijul huruf. Apa itu makharijul huruf? Makharijul huruf itu terdiri daripada dua kata, ada makharij, ada al-huruf. Makharij artinya tempat-tempat keluar, al-huruf itu jamak daripada huruf, atau yang lain mengatakan makharij itu tempat-tempat keluar. Adapun huruf makharij ada mengatakan makhraj itu tempat keluarnya suara. Suara apa? Suara huruf-huruf hijaiyah. Al-huruf, yang mana huruf itu apa? Huruf itu adalah suara yang muncul karena ada pertemuan dua sisi. Ini sudah kita bahas ya. Yang pertemuan itu menandakan tempat di mana sebuah huruf hijaiyah itu bermula ketika pengucapannya, atau tempat di mana berakhirnya sebuah pengucapan huruf hijaiyah. Contohnya kita sampaikan, misalnya contoh huruf kita menyebutkan huruf lam. Nah, cara kita mengawalinya la. Ketika huruf itu bermula kita melafalkannya, apa yang bertemu? Ujung lidah bertemu gusi gigi seri depan. Nah itu, atau kita mengakhirkan huruf la. Misalnya bal. Di mana akhir suara kita? Ujung lidah bertemu dengan gusi gigi depan atas. Ini adalah namanya makhraj huruf. Dan makhraj ini sudah kita bahas juga. Ternyata makhraj ini dia secara umum terbagi 5. Secara global ada 5, yaitu al-jawf, rongga mulut dan rongga tenggorokan. Dan di sini ada satu tempat dengan 3 huruf. Apa hurufnya? Alif, waw, ya, yaitu yang sifatnya hurufun maddiyah. Yang kedua ada namanya al-halak atau tenggorokan. Di sini ada 3 tempat dengan 6 huruf. Kemudian hurufnya apa? Hurufnya banyak. Hurufnya ada hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Kemudian al-lisan, itu ada artinya lidah. Situ ada 10 tempat dengan 18 huruf. Yaitu tempat yang pertama adalah pangkal lidah bertemu dengan pangkalnya bertemu dengan langit-langit yang lembut dan keras ya. Bagian lembut itu huruf qaf. Kemudian yang kedua adalah pangkal lidah bertemu dengan langit-langit atas yang pertemuan antara lembut dan keras, itu huruf kaf. Yang berikutnya ada lidah bagian tengah, ada 3 hurufnya, shin, jim, shin dan ya. Kemudian tepi lidah bagian dalam itu ada huruf dhad, tepi lidah bagian depan ada huruf ra, ujung lidah ada, dan seterusnya. Ada lebih kurang 18 huruf ya. Kemudian silahkan yang punya kitab lihat kitabnya lagi. Kemudian yang tidak ada kitab silahkan lihat rekaman ulangnya.
Kemudian ada asyafatan. Asyafatan itu artinya dua bibir dengan dua tempat dengan 4 huruf. Ya, tempat yang pertama adalah bertemunya bibir bagian bawah dengan ujung gisri atas, hurufnya ada fa. Kemudian bertemunya dua bibir ada 3 huruf, waw, mim dan ba. Yang terakhir kemarin adalah khayshum, yaitu rongga hidung, hurufnya adalah satu tempat dengan 2 huruf, yaitu huruf nun dan mim. Ini yang sudah kita bahas, dan insyaallah taala kita akan masuk ke bab yang baru, sifatul huruf. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat tatkala kita sudah mutqin, sudah kokoh, sudah mantap pemahaman kita atau menguasai bab makharijul huruf, sejatinya itu belum bisa dikatakan kita bisa atau mampu mengucapkan huruf-huruf iya itu dengan sempurna hingga dikatakan kita fasih. Kenapa? Karena ketika kita menguasai makhraj, kita hanya baru bisa kita mengetahui huruf ini keluarnya dari sini, huruf ini keluarnya dari sini. Tapi ternyata teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dapati ada satu huruf itu, ada satu tempat dalam makhraj itu dia bisa ternyata keluar beberapa huruf. Bagaimana cara membedakannya? Jangan asal sebut. Ketika kita menyebutkannya maksudnya begini, ternyata salah, yang keluar hurufnya akan berbeda artinya. Inilah disinilah gunanya mesti ketika sudah belajar makhraj wajib dia mempelajari sifatul huruf. Itu lagi-lagi tapi akan ulangi, ini diwajibkan bagi mereka yang memang Allah berikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Tapi pada dasarnya seorang masyarakat awam itu cukup baginya belajar talaki kepada guru yang mutqin. Untuk melepaskan tanggung jawab ini, misalnya ada bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian yang mungkin susah belajar teori ini, apalah sifatul huruf, apalah makhraj huruf ini, apa pula syafatan, ada apa lisan. Mudah teman-teman, bagi bapak ibu sekalian, ayahanda kami, ibu-ibu kami dan teman-teman sekalian yang mungkin merasa susah, apakah karena faktor umur, faktor kemampuan, atau faktor keadaannya, maka ada cara yang paling mudah. Apa tuh? Cara yang paling mudah adalah cari dan datangi guru yang mutqin dalam bacaannya dan setorkan bacaan kepada mereka dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Maka Bapak Ibu tidak perlu pusing-pusing, asal baca dibetulkan betul sudah cukup. Insyaallah taala ini adalah batas minimal seorang belajar Al-Qur'an. Ingat, dengan guru yang mutqin, bukan guru yang sembarang guru atau asal-asalan. Tapi ingat ya kaum muslimin, walaupun kita Bapak Ibu sekalian, teman-teman dimanapun Anda berada, walaupun cuma belajar Al-Quran, belajar Iqra, dan kami sarankan jangan guru yang datang ke rumah, tapi antum yang mendatangi guru-guru ke rumah mereka. Saya katakan pada kaum muslimin, walaupun mungkin Bapak Ibu sekalian mempunyai kekayaan harta, di tempat yang luas, tapi adabnya keberkahan ilmu itu adalah ilmu al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Ya. Jangan guru datang ke rumah, ya. Walaupun kalau kita memang kita tidak bisa ke rumah beliau, sepakati mungkin kita belajar di masjid mana, di tempat mana. Idealnya kita tetap ada berjuang untuk mencari ilmu. Ya. Kalau sekarang ini kondisinya pandemi mungkin ya setidak-tidaknya saat ini kita mungkin video call atau telepon guru kita. Tapi ini hanyalah untuk saat. Kalau seandainya kondisi sudah normal, datangi guru bertatap muka. Ilmu Quran ini didapat dengan cara talaqi, yaitu bertatap muka, face to face. Baik ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita bahas langsung ke sifatul huruf. Apa itu sifat? Kita bahas sifat. Sifat teman-teman secara bahasa artinya adalah sesuatu yang melekat, sesuatu yang melekat pada sesuatu yang melekat pada sesuatu. Hal-hal yang melekat pada sesuatu tersebut itu namanya sifat. Kalau kita bawa ke manusia itu apa ya? Bisa ciri-cirinya atau karakternya. Ini ada beberapa model handphone. Handphone yang bagaimana? Ini sifatnya begini-begini. Ciri-cirinya begini-begini. Jadi sifat itu adalah sesuatu yang melekat pada pada benda tertentu. Kemudian yang dengannya terbeda dia dari yang lainnya. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah untuk Al-Quran ini adalah itu keadaan tertentu yang datang ketika kita mengucapkan sebuah huruf dalam huruf hijaiyah.
Ya, kalau sifat syar'i adalah keadaan tertentu yang datang ketika kita mengucapkan sebuah huruf hijaiyah, atau bahasa lainnya adalah cara kita mengucapkan sebuah huruf daripada huruf-huruf hijaiyah itu. Ini namanya sifat secara istilah ya. Jadi misal kalau kita buatkan orang lain itu, misalnya ada seorang itu jadi kalau makhraj itu ya kadang-kadang teman-teman ulangi lagi tadi, ada satu huruf itu tempat keluarnya sama tapi ternyata dia beda-beda, dibedakan dengan sifatnya. Atau misalnya ada seorang anak ya, seorang suami istri punya anak kembar 3. Nah, tiga-tiganya bisa kita bedakan. Cara membedakan seperti apa? Oh, ini kembar otentik, sekembar otentik itu pasti ada perbedaannya ya. Ini karena apa? Karena ada sesuatu yang melekat itu membedakan di antaranya. Oh, ini tipikalnya temperamen. Oh, tipikalnya begini. Jadi sifat itu ada yang bisa dirasakan, ada yang bisa dilihat, ada yang bisa diraba. Nah, ini sifatnya. Pokoknya sesuatu yang melekat itu yang membedakan. Maka kalau dalam Quran sifat ini adalah sesuatu yang membedakannya, yang muncul ketika kita mengucapkannya. Ini artinya lebih pada ada ciri atau cara kita dalam menyampaikan. Contoh misalnya, kita katakan misalnya kita menyebutkan huruf dal, ta dengan to di sini. Dal, ta dengan to. Dal, ta dengan to ini sama keluarnya, tapi cara mengucapkan bagaimana? Apakah sama? Da, ta, to begitu? Tidak ya. Misalnya dal, to. Kalau kita bilang huruf da, ta, pertama ta itu ya betul dia ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas ya. Sudah. Terus apa lagi perhatikan? Oh, ketika menyebutkannya lidah kita harus di dasar lidah. Kemudian apa lagi? Ada nafas yang keluar. Ta. Kemudian dia terbuka mulutnya. Kalau dal apa lagi? Dal itu sifatnya dia ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas itu makhrajnya. Ketika menyebutkannya apa? Harus kuat, dikuatkan. Nah, kemudian dia memiliki sifat qalqalah, pantulan. Da, ad. Kalau tak ad. Ini. Kemudian kalau to apa? To itu memang bertemu ujung lidah bertemu ke pangkal gigi seri atas, tetapi apa? Ketika menyebutkannya pangkal lidah kita naik ke langit-langit, kemudian apa? Kemudian dia dengan tekanan yang kuat, kemudian apa lagi? Kemudian dia punya qalqalah. Po. Jadi po itu bisa terbeda dengan sifatnya. Jadi bukan hanya asal sebut ta, da, to, bukan begitu. Ini salah. Walaupun sempat keluarnya sama, tapi dia memiliki perbedaan ini. Karena teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang memang kesalahan kita atau tidak maksimalnya kita menyebutkan huruf-huruf hijaiyah karena kita tidak menguasai sifatul huruf. Sekali lagi, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sangat penting agar kita sempurna dalam menyebutkan huruf-huruf hijaiyah. Ingat, huruf merupakan komponen terkecil dalam bahasa Al-Qur'an, tapi dia yang paling vital. Apa artinya? Tidak akan pernah tercapai kita membaca kalimat yang sempurna atau kata-kata sempurna dalam Al-Qur'an kalau seandainya huruf-huruf itu kita berantakan. Baik ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Jadi secara tidak langsung kami sudah menyampaikan beberapa apa sebenarnya fungsi kita belajar sifatul huruf. Tapi di sini kami akan terangkan poin-poinnya lebih jelas. Di antara tujuan atau manfaat kita belajar sifatul huruf adalah pertama itu tadi ya, kita bisa membedakan masing-masing huruf yang keluarnya pada makhraj yang sama. Jadi masing-masing huruf yang keluarnya pada tempat yang sama, makhraj yang sama, dapat kita bedakan dengan kita menguasai sifatul huruf. Ini yang pertama. Yang kedua, kita mampu membedakan mana huruf yang kuat dan mana huruf yang lemah. Mana huruf yang kuat, mana huruf yang lemah. Ya, ini kita bisa bedakan. Ya, mana huruf yang kuat, mana huruf yang lemah. Misalnya jim itu kuat, ja, shin lemah, lemah. Ini kita bisa bedakan dengan metode sifatnya. Kemudian juga kita bisa membedakan mana huruf yang tebal dan mana huruf yang tipis. Ya, huruf yang tebal dan mana huruf yang tipis. Yang tebal tipisnya huruf ini dalam Quran bisa fatal ya, bisa merubah makna. Kemudian kita juga bisa maksimal dan menjernihkan bacaan kita ketika menyebutkan huruf-huruf hijaiyah karena kita menguasai sifat dan
makharijul huruf ini dengan sangat baik. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, sebelum kita melanjutkan kepada perincian huruf-huruf ini, ada beberapa pengantar yang perlu kita pahami. Ternyata sifatul huruf ini, baik sifat huruf ini beda dengan yang makhraj ya. Makhraj itu ada 5, besarnya rinciannya 17. Dan sifat ini ada terbagi 2, secara umum terbagi 2. Yang pertama adalah namanya ada sifat lazimah. Ada sifat lazimah. Kedua ada namanya sifat aridah. Sifat aridah. Ya. Sifat lazimah ini apa kaum muslimin? Sifat lazimah ini sifat yang wajib melekat kepada huruf itu. Apapun, dimanapun, kapanpun harus ada sifat ini. Kalau sifat ini tanggal dari dirinya, berarti dia bukan huruf itu tersebut. Ya. Kalau tanggal sifat ini dari dirinya, berarti bukan itu huruf yang dimaksud. Yang kedua adalah sifat aridah. Sifat aridah apa? Sifat yang dia bukan asli. Artinya jika keadaannya begini muncul dia, tapi ketika keadaannya berubah tidak ada sifat ini. Ini sifat aridah. Sifat aridah. Ya. Sifat yang akan kita bahas itu adalah sifat lazimah saja pada kitab ini. Karena sifat aridah ini lebih kurang itu kita akan langsung berkaitan dengan bahas bab ahkamun nunis sakinah atau tanwin, atau bab ahkam mim sakinah, yaitu bab hukum tanwin, hukum nun mati, hukum mim sukun, dan seterusnya. Kalau misalnya Allah panjangkan umur kita, ini setidak-tidaknya minimal kita mengupas matan Tuhfatul Atfal karangan Imam Al-Jumzuri rahimahullah taala. Ini mewakili bab tentang sifat yang aridah ini. Adapun yang akan kita bahas adalah sifat lazimah, sifat yang mesti. Jadi misalnya ada beberapa orang yang kembar, ada namanya misalnya fulan dan alan. Apa bedanya? Si fulan ini sama-sama tinggi, sama-sama namanya misalnya fulan A dan fulan B. Apa bedanya? Fulan ini itu ada tanda lahirnya di pipinya. Yang fulan ini tanda lahirnya di pahanya. Kalau tanda lahir ini dihilangkan, berarti bukan fulan itu. Jadi nggak bisa dihilangkan. Atau bahasa lain ada yang mengatakan kalau ketika kita menghilangkan sifat ini seperti kita menghilangkan salah satu bagian anggota tubuh seseorang. Misalnya fulan ini, kita hilangkan sifatnya, berarti kita telah menghilangkan satu bagian dari tubuh dia. Karena bagian tubuh itu membedakan dia dari yang lain. Misalnya, misalnya kalau kita di kampung-kampung tuh, misalnya ada orang ada namanya eman. Eman mana? Eman cadel. Itu misalnya, ini bukan untuk tapi sifat ini kalau dihilangkan eman mana? Ketika kita tidak bilang cadalnya, orang tidak bisa membedakannya. Berarti sifat ini sifat yang wajib melekat. Sama dengan huruf hijaiyah. Kalau sifat ini hilang, berarti bukan itu. Dan kami katakan teman-teman, kaum muslimin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, minimal satu huruf hijaiyah itu dia punya 5 sifat. Ya. Minimal masing-masing huruf hijaiyah yang kita tahu jumlahnya, yang disepakati oleh Imam Jazari, Imam At-Tibi rahimahullah, ada 29. Yang 29 ini minimal paling kecil dia harus terkumpul padanya 5 sifat. Minimal harus terkumpul padanya 5 sifat. Kalau kurang maka tidak sempurna sifatnya. Maka tidak sempurna huruf tersebut, tidak sempurna. Tidak sampai merubah makna, tapi minimal dia tidak sempurna dan kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala ini yang mesti kita pelajari. Tapi ternyata yang lazimah terbagi lagi. Lazimah itu ada yang memiliki lawan dan ada yang tidak memiliki lawan. Insyaallah ini ujung-ujungnya kita juga hampir sama, membahas 17 rincian juga, ya. Karena nanti sifat lazimah yang memiliki lawan itu ada 5. Ada 5 sifat yang memiliki lawan, 5 kategori, berarti masing-masing 10. Nanti yang tidak memiliki lawan ada sekitar lebih kurang 7 atau 8. Artinya hampir 18 juga. Mungkin kalau untuk makhraj 13 pertemuan, mungkin ini sifat juga 13 pertemuan mungkin. Ya. Karena memang harus pelan-pelan. Ya, sejatinya kalau kita face to face berarti satu sifat bahas dilatih, sifat bahas latih. Allah SWT. Baik, kita rinci. Makanya insyaallah mungkin pada pertemuan ini kita hanya muqaddimah ini saja. Karena satu sifat itu didetailkan dulu, dipraktekkan. Yang pertama, sifat lazimah yang memiliki lawan itu ada 5 kategori. Pertama, kita lihat dari sisi nafas. Kedua, kita lihat dari sisi suara. Ketiga, kita lihat daripada sisi tebal atau tipis, ya, atau terangkatnya lidah. Keempat, kita lihat daripada sisi
terbuka atau tidak terbukanya rahang. Nah, ini yang muktabar, yang disepakati para ulama. Tapi ada yang mengatakan, ada tambahan lagi dari sisi kemudahan atau tidak mudahnya. Nah, ini jumhur para ulama mengatakan ini hanya lebih kepada bab sorof, kalau ilmu sorof ilmu bahasa Arab. Tapi yang minimal yang 4 ini, dari sisi nafas, sisi suara, dan terangkatnya pangkal lidah, kemudian terbuka atau tidak terbukanya rahang. Ini minimal 4 ini kita kuasai. Ini dulu. Nah, nanti insya Allah setelah kita sayangan baru kita akan lihat apa saja huruf-huruf yang tidak memiliki lawan. Ada 7 atau 8. Ini kita bahas nanti. Baik, kaum muslimin. Nah, sekarang kita bahas, kita sebutkan apa sih yang 4 ini. Nah, yang pertama namanya yang berkaitan dengan nafas ya. Nafas itu ada namanya hams dan jahar. Hams dan jahar ya. Hams itu lebih, kalau kita awali, hams itu suara, ada huruf yang kalau kita sebutkan ada nafas yang mengalir. Nafas mengalir karena rongga pita suaranya tidak kuat tapi terbuka. Kalau jahar itu nafasnya tertahan ya, nafas tertahan karena merapatnya pita suara. Ini secara nafas. Secara suara ada namanya syiddah, ada namanya rokhwah. Nah, ternyata antara syiddah dan rokhwah ini ada satu sifat lagi namanya bainiyah atau tawassut. Syiddah apa lagi tuh? Syiddah itu adalah huruf yang kalau kita sebutkan, ya kita lafalkan, tidak ada suara yang keluar. Ya, tidak ada suara yang keluar. Kemudian kalau rokhwah, huruf yang kita kalau kita sebutkan, lafalkan, mengalir suara kita. Sedangkan tawassut, huruf yang kalau kita sebutkan, nafas kita setengah tertahan, suara kita setengah tertahan, setengah mengalir. Nah, ini susah juga ya. Bayangin gimana? Nah, kayaknya susah. Jadi teori ini tidak bisa mewakili. Walaupun kata guru-guru para masyarakat kita, antum baca berjilid-jilid pun kita tajwid, tak bisa juga kalau diaplikasikan. Baik. Sebelum kita lanjutkan ke dua pembagian sifat berikutnya, kami jelaskan apa bedanya secara suara dengan nafas. Kalau secara praktek zahirnya gini, nafas itu yang begini, nafas itu yang keluar angin. Nah, itu nafas ya. Kita bisa contohnya kita bilang huruf ya. Tapi gini teman muslimin, huruf-huruf yang berkaitan dengan nafas ini rata-rata dia sifatnya alami. Artinya ke rata-rata manusia kalau menyebutkan huruf-huruf yang sifatnya mengalir nafas ini itu baik dia sadari ataupun tidak sadar akan tersebutkan karena dia memang lebih kepada tabiat. Tapi kalau berkaitan dengan suara, nah ini memang harus ada faktor kesengajaan. Kalau tidak disengaja dia tidak muncul sifat ini. Nah, ini bedanya. Jadi secara teknis penyebutannya begitu. Secara teknis cara menyebutnya begitu. Jadi hamas ini atau yang berkaitan dengan nafas ini cenderung dia tabiat. Adapun suara cenderung ya dia itu disengaja. Kalau tidak disengaja dia tak bisa. Contoh, kita bilang huruf sin ya. Kita bilang Qul a'udzu bi rabbin nas. Nah, itu teman-teman, sinnya itu hamas dapat, tapi secara suara nggak dapat, secara nafas dapat ya, dia mengalir nafasnya. Cuman secara suara rokhwahnya nggak dapat. Kenapa? Jangan perhatikan yang sengaja. Qul a'udzu bi rabbin nas. Kan kita sengaja kan? Nah, itu dia ya. Itu dia. Ya, itu dia baru rokhwahnya. Jadi teman-teman yang memiliki Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa lagi? Kita sebutkan misalnya huruf misalnya kita sebutkan huruf kaf, huruf fa ya. Kalau kita bilang huruf fa misalnya af itu masih baru hamasnya saja, baru nafasnya saja. Suaranya belum. Kalau suaranya seperti apa? Af. Nah, kalau tidak sengaja kan kemungkinan tidak akan bisa tidak akan terwujud yang namanya suara tersebut. Ya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara teknisnya nanti yang membedakan nafas dengan suara ini secara teknisnya, nafas itu cenderung dia otomatis keluar, tapi kalau suara ini harus disengajakan. Kemudian yang ketiga adalah namanya berkaitan dengan terangkat tidak terangkatnya pangkal lidah. Pangkal lidah itu ini lidah kita. Pangkal itu yang belakang, yang dekat anak lidah itu. Ini yang terangkat.
Kalau yang terangkat namanya isti'la. Jadi ketika kita menyebutkan suatu huruf itu terangkat dia. Kalau tidak terangkat namanya istifal. Nah, ini penting kaum muslimin karena sifat ini itu bisa merubah makna. Yang tebal jadi tipis, yang tipis jadi tebal. Ada huruf yang misalnya huruf ta dengan to. Ini hampir semuanya dia hampir mirip. Satu membedakannya adalah ta itu tidak terangkat, to itu terangkat pangkal lidah. Contohnya misalnya kalau kita bilang huruf ta, nah pangkal lidahnya turun. Ta, kalau to, bisa rasakan ya, kayak itu naik. Kamu muslimin Allah Subhanahu wa taala. Kita bilang huruf hamzah misalnya, harusnya bukan Nah, ini kalau ini sudah naik. Jadi a'udzu salah. A'udzu bukan salah. Nah, berarti ini hamzahnya enggak sempurna. Sudah tidak sempurna karena sifatnya ada yang tidak betul. Kemudian berkaitan dengan terbuka tidak bukanya rahang itu infitah dengan itbaq. Itbaq itu artinya merapat ya. Tobik itu artinya distempel, ditutup. Jadi rahangnya agak merapat ke depan, merapat. Kalau infitah terbuka rahangnya. Contohnya apa? Contohnya kita menyebutkan huruf to juga. Kalau to ini, bukan ta, bukan ta. Ini kalau kayak ini jadinya apa? Huruf ta yang ditebalkan, ta. Ya harusnya Kalau ta terbuka rahangnya. Kalau to, ya. Jadi teman-teman, rata-rata huruf-huruf tebal itu adalah rahangnya merapat, bukan manyun. Kita kebanyakan do ini salah. Ya. Huruf tebal itu rata-rata karena merapatnya, terangkatnya pangkal lidah atau karena merapatnya rahang depan. Ini 4 yang muktabar yang disepakati oleh banyak ulama. Adapun yang kelima yaitu berkaitan dengan mudah tidak mudahnya huruf itu menyebutkannya namanya ada izlaq sama ismat. Izlaq sama ismat. Ini huruf ini ada huruf yang susah, ada huruf yang ringan menyebutkannya. Tapi ini lebih condong kepada bagian nahwu shorof dan ini tidak kita bahas. Kita akan fokus pada 4 ini saja. Baik kaum muslimin, inilah sekelumit pengantar tentang bab sifatul huruf yang akan kita bahas. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa mencerna dengan baik dimanapun Anda berada. Semoga Radio Rabbani ini menjadi wasilah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga para muhsinin, orang-orang baik dalam ini yang telah mencurahkan tenaganya menyediakan fasilitas buat kaum muslimin dimanapun Anda berada, menjadi pahala yang memberatkan kebaikan mereka si Allah Subhanahu wa taala dan tersebarnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan pun yang teman-teman mendengar, semoga diberikan kemudahan oleh Allah memahami, dan kami pun juga semoga diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan ini semua. Dan sebelum kita tutup, kita akan bacakan satu surat, surat Al-Qari'ah. Kita sudah bahas surah Al-Ma'un dan surah Al-Asr dan surah Al-Ma'un. Hari ini kita akan bacakan surah Al-Qari'ah. Dan teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa yang sudah dipelajari, ini enaknya kalau dulu para ulama itu kalau belajar mereka tahan ngantuknya. Karena apa? Nggak ada siaran ulangnya. Nggak ada siaran ulangnya. Rata-rata mereka tuh semua nyatatnya setelah mau tidur. Kenapa? Karena mereka tuh tidak bisa tertinggal satu huruf pun gurunya ngomong. Maka sampai disebutkan dulu para ulama itu ada sampai ulama hadis itu sampai ribuan ya. Mereka itu kalau sak kencing ditahan kencingnya. Sampai bawa botol. Kalau mereka pakai sarung, bisa pakai jubah, kencing dalam jubahnya itu. Supaya nggak bisa tertinggal. Karena nggak ada rekaman. Gimana cara rekaman? Ya. Mereka kadang-kadang datang dari berbagai negeri. Kita sekarang dimudahkan oleh Allah. Sampai ilmu tuh sampai ke depan antum sampai makan kue, sampai apa ya. Walaupun sebenarnya kurang ada, tapi sisi lain begitu Allah mudahkan ilmu. Tapi memang semakin dimudahkan orang menuntut ilmu itu semakin kurang barokah. Maka jangan sampai kita orang seperti itu. Sudah disuapkan enggak juga mau makan. Nah, jangan sampai atau bahasa orang lain itu seperti mati di lumbung padi ya. Burung mati di ayam atau burung mati di lumbung padi ya. Ya kan bodohnya bukan karena dia enggak tempat berilmu, tapi bodohnya di tempat berilmu. Nih subhanallah. Jadi sampai seperti itu kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita akan bacakan surah Al-Qari'ah dan semoga Allah memberikan semoga Allah meridhai apa yang kita kerjakan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga merahmati dan memberkahi semua ilmu para masyayikh kita, para ulama-ulama kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala pun berkenan mencatat kita dan keluarga kita sebagai orang-orang yang digolongkan sebagai Al-Qur'an. Baik.
Dan sebelum kami tutup juga nanti setelah kami bacakan ini langsung ditutup, dan sebelum kami tutup kami sampaikan kepada kaum muslimin, kepada guru-guru kami jika ada yang mendengar, para guru sekalian, para orang tua kami yang telah telah memberikan kami ilmu-ilmu ini, atau para ahli Quran lainnya, ketika mendengarkan melalui aplikasi radio ataupun dengan langsung live di Facebook atau di mana saja mendengarkan program kami ini TNT ini, kami ada kekeliruan mohon dikabari, mohon disampaikan. Kami sangat membutuhkan membuka diri untuk menerima perbaikan, dan agar memang ilmu ini disampaikan kepada umat ini, ilmu yang baik, agar kami tidak menjadi orang yang sesat atau menyesatkan, ya. Waliyadzubillah. Tapi insyaallah taala sampai saat ini kami semaksimal mungkin untuk amanah, karena sampai saat ini pun kami terus berguru kepada para syekh atau para guru-guru kami yang Allah berikan kelebihan dalam ilmu Al-Qur'an ini, insyaallah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Ini berarti kan, nah ini kaum muslimin sering kami sampaikan juga sebelumnya, ya. Huruf ta marbuta itu, kalau dia sukun menjadi ha. Nah, ini kebanyakan kita ta marbuta itu kalau dia sukun kita berarti jadi ha. Dan huruf ha ini mengandung sifat hamas, yaitu nafas mengalir. Kebanyakan kita al-qari'ah, tertahan suara ini salah, tertahan nafasnya. Al-qari'ah, nafasnya keluar, suaranya mengalir. Tapi ulangi lagi. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Dalnya qalqalah ringan. Wa ma jangan tapi adra. Wa ma jangan sampai putus bacaannya. Wa ma adraka mal-Qari'ah. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يوم يكون الناس ini sifatnya hamas, sifatnya sin adalah sofir, tajam. Kalau su ini belum pas, ya. Inilah salah satunya di antara kita faedah banyak sifatul huruf. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه. Qaf itu syiddah, apa kan? Thaku, ku itu kaf, jadi beda artinya, ya. Kalau thaqilat ka ummuk itu artinya celaka engkau, ya, binasa engkau. Tapi thaqulat artinya berat. Nah, ini thaku, bukan saku, thaqu. Ini ya syiddah ada, kemudian isti'la'nya ada, ya. Bedakan muslimnya sampai berangin, tidak berangin dia, tidak hamas tapi jahar. Fa'amma man thaqu, bukan thaku, thaqulat mawazinuh. Bukan zi tapi bukan zi, ini salah, ya. Fa'amma man thaqulat mawazinuh فهو في عيشة راضية. فهو في عيشة راضية. ضي bukan radi, di bukan dal, ya, tapi dhad. راضية. وأما من خفت موازينه وأما
amma man khaffat. Fat bukan khaffat. Fat ini salah. Tak itu hamasnya sedikit, bukan fat. Ini bukan lagi tak tapi huruf sin jadinya. Ini perhatikan muslimin, kalau fat itu huruf sin lagi, bukan huruf tak. Walaupun kita mengklaim ini tak salah. Tak pada di sini hamasnya sedikit, bukan fat. Wa amma man khaffat. Dia khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah narun hamiyah. Barakallahu fikum teman-teman, dan kurang kami mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan akhirnya subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan untuk materi kita di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas untuk mukadimah di Sifatul Huruf ini bisa bermanfaat untuk antum dan antuna semuanya, khususnya kaum muslimin dan kaum muslimat di mana penonton berada yang menyimak siaran kita di 91,1 FM. Insya Allah di pekan depan kita akan kembali bersama Ustadz Fajri Al-Fatihah SW Hafizahullah Ta'ala untuk masuk ke Sifatul Huruf atau pembahasan yang pertama, insya Allah. Kita tunggu di antum di 081273335531 untuk bisa bergabung esok di pekan depan, insya Allah, dengan materi lanjutan. Dan jazakumullah khairan juga untuk perhatian semua yang sudah menyimak siaran untuk program ini dari awal, juga yang sudah menyaksikan melalui laman Facebook di live streaming juga. Kita tutup untuk kesempatan hari ini dengan doa kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.